Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Tidak, aku tidak ingin kembali bersamamu, kupikir aku bisa menyelamatkanmu lagi. Yao Wangui memandang ketiga rekannya dengan tatapan ngeri, dan mundur. Yao Wangui, saya menyarankan Anda untuk tidak keras kepala. Sebagai anggota Dewan Presbyterian, Anda harus menyadari situasi saat ini. Klan jiwa dapat menyerang klan kami kapan saja. Jika Anda mengikuti kami kembali dengan patuh, sekali perang pecah, sebagai doseng yang kuat, Anda pasti akan dibebaskan untuk melakukan kejahatan, dan mungkin tidak akan terjadi apa-apa saat itu. Bahkan posisi penatua hukum pidana mungkin dipertahankan. Tetapi jika Anda keras kepala dan ingin untuk tidak patuh, maka kami berhak bunuh kamu di tempat. Kamu harus berpikir jernih, tidak akan terjadi apa-apa jika kamu mati. Kata pemimpin Sein pertarungan bintang 5 dengan tenang. Jelas sekali bahwa dia sangat pandai menangkap hati orang, dan hanya perlu beberapa kata saja bagi Yao Wangui untuk menyerah dalam upaya melarikan diri. Selain itu, sebagai mantan rekan Yao Wangui, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter Yao Wangui? Dia peduli dengan tubuhnya tetapi menghargai hidupnya, pemalu dan pengecut, dan pada akhirnya sangat rakus akan kekuasaan. Apa yang dia katakan adalah Yao Wangui tidak akan menyerah jika hanya ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Yao Wangui, yang ekspresinya berubah dengan cepat untuk beberapa saat, akhirnya menghela nafas dan berkata, "Oke, aku akan kembali bersamamu." Bagus sekali, kami tidak akan melakukan apapun lagi dan ikut bersama kami. Ingat, ini adalah hadiah diserahkan kepadamu oleh klan. Akhirnya layak. Petik 2. Kemudian mereka berempat pergi bersama seperti rekan kerja yang bertemu di masa lalu. Di alun-alun, beberapa penonton yang telah menyaksikan keseluruhan proses perlahan saling memandang, dan sebuah pemikiran muncul di hati mereka pada saat yang bersamaan. Kali ini, Yao Wangui, tetua hukum pidana dari klan Yao, takut dia akan mendapat masalah. Puncak Gunung Pengobatan. Potongan bahan obat berkumpul di sini seperti lautan, dan aroma ramuan yang kaya perlahan menyebar, dan bahkan membentuk potongan awan energi di atas gunung obat yang bertahan sepanjang tahun. Di tengah kabut dan awan, mau tidak mau orang akan merasa rileks dan bahagia, seolah-olah berada di negeri dongeng. Di atas lautan pengobatan, sebuah kotak besar melayang di udara tipis. Ada 4 kuali obat besar yang ditempatkan di 4 sudut alun-alun. Aroma ramuan membubung di dalam kuali, dan pilar asap membubung langsung ke langit. Sudah banyak sosok yang berdiri di alun-alun terapung, dan Penatua Agung Wanyao dari klan obat sedang berbicara dengan beberapa orang dengan suara rendah. Penatua Agung Wanyao tiba-tiba mengubah ekspresinya, berhenti berbicara, dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia telah mendengar kabar buruk. Tetua Agung Wanyao mengulurkan tangannya dan mencubit bagian tengah alisnya, dan berkata dengan terkejut, dia benar-benar menolak. Beberapa prajurit doseng yang kuat dari pasukan sahabat klan Yao segera menutup mulut mereka dengan kagum. Semuanya, aku punya urusan lain yang harus disibukkan, jadi maafkan aku. Kata Penatua Wanyao dengan nada meminta maaf. Haha, tidak apa-apa, Tetua Agung, pergilah sendiri. Beberapa orang mengungkapkan pemahaman mereka dengan sopan. Tetua Agung Wanyao segera berpisah dari kerumunan dan berjalan menuju 3 Yao Chen yang baru saja muncul di puncak gunung obat. Setiap gerakan dari Penatua Agung Wanyao yang dihormati menarik perhatian banyak orang. Begitu dia pindah, semua orang mulai berspekulasi, apakah klan Yao benar-benar akan mengubah strateginya terhadap Yao Chen. Orang suci petarung bintang 5 dan jiwa setingkat kaisar, aku khawatir kekuatan tempur mereka jauh melampaui kekuatan abadi sepertiku. Kan? Yao Chen, sepertinya kita semua salah pada awalnya. Menatap Yao Chen di depannya dengan ekspresi yang kompleks. Wan Yao tidak memanggil Yao Chen, Tuan Istana, kali ini, sebaliknya, dia memanggilnya dengan nama depannya dengan nada yang sangat familiar namun asing. Hanya dalam beberapa dekade, Yao Chen telah berkembang seperti komet dari semangat juang bintang 7 dan alkemis kelas 4 menjadi santo petarung bintang 5 dan master alkimia mendalam kelas 9. Kecepatan kenaikan seperti ini sangat menakutkan, bahkan putra takdir yang legendaris tidak lebih dari ini, bukan? Tidak ada kandidat dengan bakat seperti pemimpin klan obat berikutnya. Dia bahkan bisa berbuat lebih baik daripada pemimpin klan Yaodan dan bahkan anggota klan Yao sebelumnya,
tetapi Yao Chen diusir hidup-hidup oleh orang-orang klan Yao sendiri. Jika dia dan petinggi klan Yao mengetahui bahwa Yao Chen memiliki bakat ini, mereka akan menyuruh Yao Wangui pergi, tetapi mereka tidak bisa membiarkan Yao Chen pergi. Bodoh sekali. Dekade telah berlalu, dan Tetua Agung masih tetap menjadi orang tua jahat yang sama dalam ingatannya. Dia tidak berubah sama sekali. Yao Chen tidak menerima kata-kata Wan Yao, tetapi mengubah topik sambil tersenyum. Jika kamu main-main dengan orang tua itu, main-main saja dengan orang tua itu. Bagaimanapun, begitulah yang akan terjadi dalam hidup ini. Namun, Yao Chen, apakah kamu tidak puas dengan hasil penanganan situasi oleh klan? Anda tahu bahwa klan kami saat ini sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan tidak mungkin pemimpin klan bertindak seperti ini tanpa alasan apapun. Dia membunuh Santo petarung bintang 4 dari klan kami anggota. Level yang baru dia capai sudah mencapai batasnya. Melihat bahwa Yao Chen tidak berniat berbicara lebih dalam, Penatua Wan Yao tidak terus mengganggunya, tetapi mengubah topik pembicaraan, berbicara tentang pemandangan di bawah gunung. Tidak, aku sebenarnya tidak peduli apa yang dilakukan Yao Wangui sekarang. Penguasa Tianfu tidak perlu peduli dengan hidup atau mati seorang tetua klan Yao. Yang aku pedulikan hanyalah keinginan terakhir orang tuaku. Inilah satu-satunya tujuan kedatanganku ke sini. Adapun aliansi, ya, klan Jiwa adalah musuh bersama kita, dan klan Yao tidak perlu khawatir tentang kurangnya dukungan Tianfu kita. Perbedaan antara urusan publik dan pribadi. Yao Chen langsung menyela Penatua Agung Wan Yao. Jadi begitu, kata Tetua Agung Wan Yao tiba-tiba setelah sedikit terkejut. Dia sepertinya samar-samar memahami pikiran Yao Chen. Jika itu masalahnya, situasinya tampaknya tidak terlalu buruk bagi klan obat. Namun, mungkin akan semakin sulit bagi pemimpin klan Yao dan rencananya untuk mendaftarkan ulang nama Yao Chen ke dalam keanggotaan keluarga klan Yao. Sayangnya, saya tidak tahu apakah pengaturan yang diatur oleh pemimpin klan Yao dan nantinya akan berhasil. Tampaknya merasakan bahwa suasananya agak khusyuk, Tetua Agung Wan Yao segera terkekeh dan berkata, siapa di sebelah ketua klan muda Xiao Yan? Kenapa saya belum pernah melihat teman kecil ini? Tetua Agung Wan Yao telah menjadi dewasa seiring bertambahnya usia, dan dia memanggil Xiao Yan tidak memanggilnya, Tuan Muda Istana, ketika dia masih muda, tetapi, Patriark Muda. Untuk menunjukkan bahwa setiap orang adalah salah satu dari 8 klan kuno dan untuk mengungkapkan rasa hormat terhadap klan Xiao. Anda tahu, klan Yao kami tidak meremehkan klan Xiao, yang telah mengalami kemunduran selama ribuan tahun. Sebaliknya, kami memberikan rasa hormat yang cukup kepada klan Xiao, pemimpin klan muda, nominal. Harus dikatakan bahwa cara-cara kecil dan murah ini masih dapat membuat orang merasa nyaman dengan segera. Xiao Yan juga sepertinya merasa cukup hormat dari kata-kata, Patriark Muda, dari Tetua Wan Yao yang agung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperkenalkannya sambil tersenyum, ini adalah putra keempat ayahku, adik laki-lakiku Xiao Jiu, yang lebih tua bisa juga disebut dia Xiao Jiu. Petik 2. Oh, ternyata dia juga keturunan dari Patriark Xiao San. Setelah mendengar ini, Tetua Agung Wan Yao memandang Xiao Jiu Dao dengan penuh minat. Penatua Agung Wan Yao sangat bersemangat. Selain Xiao Yan, dia akhirnya melihat anggota kedua dari klan Xiao yang masih hidup. Tian Jian Yulian, setelah klan Xiao Xiao Yan dan klan Xiao Xiao Zhan, klan Xiao akhirnya memiliki anggota klan ketiga yaitu klan Xiao Xiao Jiu. Nah, untuk lebih jelasnya, Xiao Zhan belum pernah muncul sebelumnya, dan hanya muncul di telinga para pemimpin klan utama di klan kuno. Klan Xiao setelah 1000 tahun ini terlalu misterius. Semua orang dapat memahami bahwa Anda tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, klan Xiao mengalami perubahan besar saat itu dan telah menjadi klan yang tidak berguna. Tidak dapat dihindari bahwa kekuatan mereka akan menurun. Tapi tidak ada komunikasi sama sekali dengan dunia luar. Ketika semua orang berbicara tentang klan Xiao, mereka hanya bisa menebak-nebak. Saat ini, saya khawatir hanya klan kuno yang memiliki hubungan dekat dengan klan Xiao yang mengetahui keberadaan dan situasi spesifik klan Xiao, bukan? Penatua Agung Wan Yao berpikir secara diam-diam. Tetua Agung Wan Yao kali ini salah menebak. Sejak klan Xiao dan kota Wutan menghilang secara misterius, klan kuno juga telah sepenuhnya kehilangan jejak klan Xiao. Klan Xiao mengambil inisiatif untuk memutuskan kontak dengan klan kuno, dan kemudian tampak menghilang dari dunia, tanpa meninggalkan jejak.
Beberapa tetua klan kuno berspekulasi bahwa klan Xiao pasti telah bergegas ke Zhongzhou dan pindah ke alam bintang Paviliun Xifang untuk tinggal. Namun, alam bintang bukanlah tempat yang bisa mereka masuki sekarang, dan mereka tidak memiliki cara untuk memverifikasinya. Pejabat senior klan kuno juga mengambil kesempatan untuk bertanya pada Xiao Yan tentang masalah ini, tapi Xiao Yan tetap diam tentang hal itu. Sepertinya Xiao Yan pasti mengetahui jejak klan Xiao, tapi Xiao Yan tidak berbicara, dan klan kuno tidak punya cara lain, jadi mereka harus menyerah. Faktanya, perhatian utama para pejabat senior klan kuno adalah potongan giok kaisar kuno Tuoshe yang dipegang oleh klan Xiao. Aku telah bertemu dengan tetua agung Wan Huo. Xiao Jiu, yang jarang bertemu orang asing, menyapanya dengan canggung. Wan Huo mengangguk sedikit dan mengamati Xiao Jiu. Hei, kenapa Xiao Jiu ini tidak memiliki fluktuasi apapun pada tubuhnya yang dia latih? Mungkinkah dia adalah orang biasa yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi? Benar saja, merupakan anomali bahwa klan terbengkalai bisa menghasilkan monster seperti Xiao Yan. Penatua Wan Huo, yang secara sadar menemukan jawabannya, memandang Xiao Jiu dengan lebih kasihan. Haha, kalian berdua, kalian baik-baik saja. Tawa lama tiba-tiba terdengar di telinga beberapa orang. Fiuh, ditemani aroma obat yang kuat, lampu hijau tiba-tiba menembus langit. Dalam beberapa tarikan napas, kuali obat berwarna hijau muda muncul di hadapan semua orang, dan di atas kuali obat, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian linen biasa duduk bersila. Lelaki tua berjanggut dan berambut putih ini terlihat sangat anggun, ia memegang tongkat penyangga berwarna hijau zamrud yang bentuknya seperti anyaman ramuan. Saat bergetar, terdengar suara denting terus-menerus. Penatua Wan Huo mendongak dan segera tersenyum dan berkata, "Di sini Senong Tua." Sebagai orang tua di bidang penyulingan obat, Senong Tua sangat senior, jauh lebih tinggi daripada Wan Huo dan Yao Chen. Selain itu, dia tinggal di pengasingan dekat pegunungan Senong, jadi Wan Huo sangat akrab dengannya. Wan Huo, Yao Chen, sudah lama tidak bertemu. Senong Tua yang mendarat menyimpan kuali obat dan tertawa. "Aku tahu kamu tidak akan melewatkan farmakope ini," kata Yao Chen dengan penuh keakraban. "Saya tidak terlalu peduli dengan farmakope. Saya baru saja mendengar bahwa Yao Chen berasal dari alam Kaisar Ganda, dan saya tahu bahwa Anda akan datang ke farmakope kali ini. Jadi saya harus datang dan melihat." Berada di Yao Chen, dia dan Xiao Yan berhenti sejenak, dan berkata dengan rasa iri, "Kaisar Alam, ini sulit. Saya telah menghabiskan hampir 1000 tahun di alam surga untuk mencapai kesempurnaan. Saya khawatir tidak ada harapan untuk menerobos dalam kehidupan ini. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa kalian berdua, guru dan murid tidak dapat mencapainya?" Tetapi mereka semua berhasil menerobos, yang benar-benar menjengkelkan. Tahap akhir dosein bintang 6, sungguh kultivasi yang kuat. Hanya dengan saling memandang, Xiao Yan melihat melalui kultivasi orang tua Senong. "Yah, ini membutuhkan bakat, dan kebanyakan orang tidak bisa mempelajarinya." Yao Chen mengangguk setuju. Petik 2. Senong Tua melirik ke arah Yao Chen dengan tercengang, dan kemudian berkata karena bingung apakah harus tertawa atau menangis, "Yao Chen, temperamenmu jauh lebih ceria dari sebelumnya. Sebelumnya terlalu membosankan, tapi sekarang lebih baik." Berpura-pura beberapa orang masih bernafsu. Saat mereka mengobrol, tawa kecil memecah suasana. "Haha, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kalau menambahkanku sebagai jiwa suci?" Begitu dia selesai berbicara, kekosongan pada platform batu yang ditangguhkan tiba-tiba berubah, dan tak lama kemudian sebuah lorong luar angkasa perlahan terbentuk di depan pandangan semua orang. Segera setelah lorong luar angkasa terbentuk, kabut hitam yang aneh dan luar biasa muncul darinya, dan samar-samar, bahkan ada jeritan tubuh jiwa yang datang darinya. Ini adalah seseorang dari klan jiwa yang datang. Melihat cara kemunculan yang unik ini, hati semua orang tiba-tiba bergetar. Namun, klan jiwa telah lama terungkap sebagai penyebab sebenarnya dalam menghancurkan klan mayat hidup dan klan batu. 9 negara adidaya di dunia manusia dan World of Warcraft telah bergabung untuk menyatakan perang terhadapnya ke klan obat. Apakah mereka akan memulai perang? Bas! Kabut hitam tebal dan aneh tiba-tiba terbelah, dan seorang pria parubaya berpakaian hitam perlahan keluar dari sana. Pria berbaju hitam melihat sekeliling, dengan sopan mengangkat tangannya dan terkekeh, "Semuanya, saya Hun Susi dari klan Hun, ini sopan sekali."
Ekspresi. Banyak orang yang hadir berubah, seolah-olah mereka telah mengingat sesuatu, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Dia menatap pria berpakaian hitam itu dengan ketakutan dan tanpa sadar mulai mundur. Ternyata adalah orang yang membunuh Master Hun Suzy, yang pernah menjadi agen rahasia yang dikirim oleh klan Jiwa Kedanta. Dia mengintai di Xiao Danta dan memuja Xiao Danta sebagai tetua yang hebat sebagai gurunya, identitasnya terungkap, dan dia tidak segan-segan mengkhianati dan melukainya. Gurunya dan orang yang melarikan diri. Yao Chen menjelaskan dengan suara rendah untuk Xiao Yan. Hun Suzy, haha, Hun Tiandi benar-benar jahat, kata Xiao Yan sambil tersenyum misterius. Bagaimana kamu bisa masuk dari klan Jiwa? Wajah Penatua Agung Wan Huo menjadi gelap, dan dia melangkah maju untuk menyambutnya. Haha, saya baru saja meminjam undangan dari seorang teman. Sangat nyaman. Pria parubaya berbaju hitam itu menggoyangkan slip batu giok di tangannya dan berkata, kurang ajar, klan Jiwa telah berturut-turut memusnahkan klan roh dan klan batu di antara 8 suku kuno. Ia telah menjadi musuh publik Zhongzhou dan dapat dihukum oleh semua orang. Kamu benar-benar sombong. Pertarungan awal bintang 5 kecil orang suci berani sendirian. Datanglah ke klan pengobatan. Penatua Wan Huo melambaikan tangannya yang besar dan berteriak, ayo, jatuhkan dia. Bas. Segera setelah Penatua Wan Huo selesai berbicara, ada ledakan distorsi di dalam ruang di sekitarnya. Sosok agung itu tiba-tiba muncul dari kehampaan. 10 orang suci yang melawan dari klan pengobatan. Sebanyak 10 orang. Begitu 10 prajurit kuat Doseng yang mengenakan jubah klan Yao muncul, mereka bergerak menuju Hun Suzy dari segala arah dan memblokir semua rute pelariannya. Bas! Ruang itu beriak, dan bahkan kekosongan di sekitarnya diblokir oleh orang-orang kuat dari klan obat. Sekarang, Hun Suzy bahkan tidak lagi memiliki kemungkinan untuk mengobrak-abrik ruang dan melarikan diri. Adegan itu akan meledak. Desir, desir, desir. Pengunjung dari semua lapisan masyarakat yang melihat sejumlah besar klan obat kuat dikirim tanpa sadar mundur ke belakang. Orang-orang kuat dari klan pengobatan akan menyerang Hun Suzy ini, dan pertempuran tidak bisa dihindari. Hanya saja pertarungan antara para santo yang bertarung sudah cukup untuk menghancurkan dunia, dan mereka harus menghindari dikirim ke langit setelah pertempuran tersebut. Kudengar keterampilan memurnikan obatmu adalah yang terkuat di klan Jiwa. Jika kami menjatuhkanmu, klan Jiwa akan sangat patah hati. Klan Jiwa benar-benar bodoh, dan mereka benar-benar mengirimmu sebagai garda depan. Hun Suzy, kenapa kamu tidak menyerah sekarang? Ada cukup waktu. Penatua Agung Wan Huo, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum dingin dan memberikan kata-kata persuasi terakhirnya. Haha. Penatua Wan Huo pasti salah paham. Meskipun saya anggota klan Jiwa, saya juga seorang alkemis. Karena farmakope mulia terbuka untuk semua alkemis tingkat tinggi di Zhongzhou, tentu saja saya berhak untuk berpartisipasi. Saya datang ke sini hanya untuk bersaing memperebutkan tempat kejuaraan di kompetisi farmakope. Saya tidak berniat menimbulkan masalah. Petik 2. Dan fakta bahwa klan kita menghancurkan klan roh dan klan batu hanyalah sebuah kebohongan tuduhan. Kami, klan Jiwa, selalu melakukan ini. Saya cinta damai. Petik 2. Selain itu, bahkan jika saya punya ide untuk santo petarung awal bintang 5 berikutnya, bukankah klan Yao, yang sama terampil seperti awan, bisakah mengalahkanku? Hun Suzy dikelilingi oleh 10 orang suci klan Yao yang bertarung. Dia tidak menunjukkan kepanikan sama sekali, tetapi berbicara dengan tenang. Klan Jiwa menyukai perdamaian. Guru, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar tahun ini. Xiao Yan berkata kepada Yao Chen dengan ekspresi aneh di wajahnya. Orang ini mungkin di sini untuk membuat lelucon. Yao Chen juga tidak bisa tertawa atau menangis. Karena kamu tidak mau menyerah, maka bunuh dia. Kami, klan obat, tidak pernah menegosiasikan persyaratan dengan musuh. Dimanapun orang kuat dari klan obat berada, bunuh dia di tempat. Tetua Agung Wan Yao tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya lengan dengan keras. Ya, Tetua Agung. 10 orang suci dari klan pengobatan berteriak serempak, lalu meningkatkan semangat juang mereka dan maju terus. Hun Suzy, yang tadi bersikap tenang, sekarang benar-benar bermain-main. Sial, aku hanya akan mengatakan bahwa gerakan Master Void Swallowing Flame tidak bisa diandalkan. Bagaimana mungkin klan Yao,
yang telah dibodohi 2 kali berturut-turut, bisa dibodohi olehku. Apakah kita benar-benar ingin mengambil tindakan di sini? Tapi dengan begitu banyak petarung kuat dari klan Yao yang mengelilingiku, tidak peduli seberapa kuatnya aku, masih sulit bagiku untuk mengalahkan 4 tangan hanya dengan 2 kepalan. Mata Hun Suzy berkedip cepat untuk beberapa saat, hatinya terasa sedikit kusut. Wan Huo, mundurlah. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di seluruh dunia. Selamat datang di pemimpin klan. Di tengah sapaan yang nyaring, awan di langit melonjak dengan cepat, dan awan di langit terbelah ke kedua sisi dengan sendirinya. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih perlahan keluar dari sana. Ada kedekatan dan intimidasi alami dalam setiap gerakannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah mendorong semangat juang dan ranah jiwanya ke tingkat yang sangat tinggi pada saat yang bersamaan. Melihat lelaki tua berambut putih yang berjalan perlahan, Hun Suzy bergumam dengan suara rendah, "Yao Dan, pemimpin klan Yao. Hei, misinya sepertinya berbalik." Petik 2. Wan Huo, silakan mundur. Yao Dan melambaikan tangannya pada Wan Huo dan yang lainnya untuk mundur. Pemimpin klan, Hun Suzy ini pasti punya agenda ketika dia datang ke sini. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi liar di klan obat kita. Tetua Wan Huo membalas dengan keras. Karena farmakope keluarga kami dikenal sebagai konferensi alkemis tingkat tertinggi di benua Doki, secara alami konferensi ini terbuka untuk semua alkemis tingkat tinggi di daratan. Jika tidak, bagaimana kami bisa berbicara tentang reputasi keadilan keluarga kami? Bagaimana kami bisa berbicara tentang kredibilitas farmakope? Adapun Hun Suzy, dia hanyalah santo petarung bintang 5 kecil. Dia tidak bisa membuat masalah. Ada banyak master di base camp klan Yao kita yang bisa tangkap dia. Oke, Wan Huo, silakan mundur. Yao Dan melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Ya, Patriark." Penatua Agung Wan Huo harus menjawab dengan enggan dan mundur selangkah. 10 orang suci dari klan obat membungkuk pada pil obat dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. "Haha, pemimpin klan Yao Dan masih sangat adil, aku mengagumimu." Setelah mendengar ini, Hun Suzy berkata sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. "Oh, pil obat ini memang seperti yang terekam dalam kecerdasan klan kita. Memang kaku dan bertele-tele, kelihatannya adil, tapi nyatanya bodoh. Klan Yao akan segera dimusnahkan, tapi orang ini masih berpegang teguh pada aturan." Tepat ketika Hun Suzy diam-diam merasa bangga, Yao Dan tiba-tiba menoleh, dan tatapan tajamnya langsung menyengat matanya. "Hun Suzy, aku secara pribadi akan mengawasimu di farmakope nanti. Sebaiknya kamu berhati-hati, kalau tidak aku akan membunuhmu secara pribadi di sini." Mata Yao Dan tiba-tiba menyipit, dan tekanan yang menakutkan langsung muncul, dan bahkan udaranya terasa sedikit tersumbat untuk sesaat. Tentu saja, senyuman di wajah Hun Suzy tiba-tiba membeku. Sial, makhluk abadi tua ini benar-benar memiliki basis budidaya yang kuat, dia sangat kuat. Haha, masih ada waktu sebelum farmakope resmi dimulai. Teman alkemis ini, tolong bantu dirimu sendiri. Yao Dan tiba-tiba melepaskan tekanannya dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Terakhir, dia juga fokus pada 5 kata, teman alkemis, dan menambahkan penekanan. Aku tahu. Hun Suzy mendengus dingin dan pergi dengan ekspresi jelek. Melihat ini, para pengunjung yang telah mundur jauh diam-diam menghela nafas lega. Setelah bersantai, aku semakin merasa kasihan pada Yao Dan. Sayangnya, pemimpin klan Yao Dan melepaskan Hun Suzy begitu saja atas nama kebenaran. Pemimpin klan, kamu tidak akan membiarkan Hun Suzy pergi seperti ini, kan? Ini pasti konspirasi Hun Suzy. Melihat mundurnya Hun Suzy, Tetua Agung Wan Huo berkata dengan agak enggan. Bagaimana mungkin? Klan jiwa hanya mencoba berkoordinasi di dalam dan di luar. Mungkin pasukan istana jiwa bersembunyi di luar dunia kedokteran, menunggu kita secara resmi mengadakan farmakope untuk memotong ruang antara dunia kedokteran dan 4 alam lainnya. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu pasukan koalisi yang ditempatkan di dalam klan kita dan partai lain di luar. Jika ada perubahan, mereka akan segera mengambil tindakan. Si idiot Hun Suzy ingin melumpuhkanku, jadi kenapa aku tidak melakukan hal yang sama? Apakah kamu melumpuhkannya? Jika kamu berani menyerang klan Yaoku, kamu harus memberikan pukulan keras pada klan jiwa kali ini.
kata Yao Dan dengan isyarat niat membunuh di matanya. Kalau begitu bawahanku bisa yakin. Penatua Agung Wan Huo menghela nafas lega. Kepala Yao Dan, Hun Suzi telah menyembunyikan kultivasinya. Kultivasi aslinya seharusnya berada pada tahap awal dari 7 bintang pejuang suci. Kita harus berhati-hati nanti. Xiao Yan tiba-tiba berkata. Apa, orang Hun Suzi itu menyembunyikan kultivasinya? Sebelum siapapun dari klan Yao sempat bereaksi, ekspresi Yao Chen berubah. Detik berikutnya, gelombang samar milik jiwa kaisar segera muncul dan dengan cepat menutupi Hun Suzi yang sedang mundur. Yao Dan Wan Huo yang sepertinya menyadarinya, mengetahui bahwa Yao Chen sedang menyelidiki dan segera menunggu hasilnya dengan wajah tenang. Beberapa detik kemudian, Yao Chen, yang perlahan membuka matanya, tersenyum pahit dan berkata, "Nak Yan, terima kasih telah mengingatkanku kali ini, kalau tidak, aku tidak akan menemukannya. Jika orang itu datang dan melaporkan kultivasinya pertama, aku akan mengambil inisiatif dan tidak menggunakan jiwa kaisar." Baca lagi. Setelah mendengar ini, ekspresi Yao Dan Wan Huo menjadi gelap. Karena dua eksistensi yang jiwanya telah mencapai alam kekaisaran telah mengkonfirmasi berita tersebut, maka berita tersebut pasti benar. Hun Suzi benar-benar menyembunyikan kultivasinya. Dia adalah 7 Star Fighting Saint yang levelnya sama dengan Yao Dan. Klan jiwa sangat berani. Jika kamu menempatkan Saint petarung bintang 7 di sebelahku, apakah kamu berencana untuk menyerangku terlebih dahulu ketika dia menyerang? Jika kamu ingin menjadi orang pertama yang membunuhku, maka itu tergantung pada miliknya Sol Suzi. Apakah kamu memiliki kemampuan itu lagi? Yao Dan mendengus berat dengan wajah sedingin es. Dari sudut pandang Yao Dan, klan jiwa diam-diam membiarkan Saint petarung bintang 7 mengintai. Mereka pasti ingin memulai perang dan membunuhnya sebagai pemimpin klan Yao terlebih dahulu, sehingga klan Yao tidak memiliki pemimpin dan benar-benar bisa dibunuh. Tentu saja, poin Yao Dan ini terlalu berlebihan. Dengan kekuatan Hun Suzi, kecil kemungkinannya untuk membunuh atau melukai Yao Dan secara serius. Faktanya, klan Hun mengirim Hun Suzi untuk menjadi yang pertama karena dua alasan. Salah satunya adalah memberi pasukan klan jiwa mercusuar spasial di dunia pengobatan untuk berlabuh. Yang kedua adalah menempatkannya di sisi positifnya untuk melumpuhkan klan obat, menarik sebagian besar perhatian klan obat, dan menutupi tindakan rahasia dari Void Swallowing Flame dan menelan dunia kedokteran. Oleh karena itu, semakin arogan dan mencolok Hun Suzi dalam farmakope, semakin aman tindakan pasukan Hun Suzi. Kepala klan, saat ini ada 4 orang suci pejuang bintang 7 di pasukan koalisi yang ditempatkan di dalam klan kita. Apakah Anda ingin saya mengundang ke-4 orang dewasa ini terlebih dahulu? Tetua Agung Wan Huo juga tampak pucat. Cantik sekali. Itu tidak perlu. Jika kamu terlalu dekat, itu akan membuat Hun Suzi khawatir. Karena kita telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, mengapa aku, seorang Dousage bintang 7 tahap akhir, takut dengan bintang 7 tahap awal? Dousage. Yao Dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Apa yang dikatakan Penatua Wan Huo tidak akurat. Saat ini, tidak ada 4 orang suci pertarungan bintang 7 dari aliansi di dunia pengobatan, tetapi 5. Xiao Yan mengoreksi kesalahan Wan Huo sambil tersenyum. 5. Klan kuno, klan Guntur, klan Yan, dan klan Tianfu semuanya mengirimkan orang kuat pejuang bintang 7. Bukankah mereka sudah ada di sini? Penatua Wan Huo memandang Xiao Yan dengan sedikit kebingungan. Karena ini adalah aliansi 5 suku dan 1 pemerintahan, kami, klan Xiao, secara alami harus mengirimkan Saint pertarungan bintang 7 untuk mendukung kami. Saint pertarungan bintang 7 dari klan Xiao kami juga telah tiba. Ekspresi serius. Klan Xiao. Ketua klan muda Xiao Yan sebaiknya tidak bercanda. Kita semua tahu situasi klan Xiao saat ini. Tidak perlu berpura-pura menjadi gemuk. Melihat tatapan serius Xiao Yan, Penatua Wan Huo tiba-tiba merasa konyol dan tersenyum, jalan. Apakah kamu bercanda? Bahkan Dousage bintang 7 yang saat ini dimiliki oleh klan obat mereka hanya memiliki 1 Yao Dan, pemimpin klan obat. Bagaimana klan Xiao, yang telah sepenuhnya kehabisan kekuatan garis keturunan Kaisar Dou ribuan tahun yang lalu, masih memiliki kekuatan untuk menghasilkan orang suci Dou bintang 7. Bahkan Xiao Yan sendiri hanyalah seorang pelacur kecil saat ini. Astaga, kapan Xiao Yan maju ke tahap tengah dari 6 Star Fighting Saint?
Dalam pertempuran di Valen Summit setengah tahun yang lalu, Xiao Yan masih berada di tahap akhir dari Sein pertarungan bintang 5. Bagaimana dia bisa berbalik dan menjadi Sein pertarungan bintang 6? Saya hanyalah Dou Sein bintang 6 tahap akhir. Penatua Agung Wan Huo memandang Xiao Yan dengan bingung, dan dia tiba-tiba merasa sedikit sentimental tanpa alasan. Tampaknya setelah bertahun-tahun berlatih, dia telah menjadi seekor anjing. Yao Dan juga memandang Xiao Yan dengan tercengang, dan menghiburnya dengan lembut, "Pemimpin klan muda Xiao Yan, kamu tidak harus seperti ini." Melihat tidak ada yang mempercayainya ketika dia mengatakan yang sebenarnya, Xiao Yan tidak dapat membantu tapi menghela nafas tak berdaya. "Xiao Jiu." "Bas." Xiao Jiu, yang menjawab, tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan melepaskan sedikit auranya, dan aura yang tidak lebih lemah dari pil obat segera keluar perlahan. Itulah aura unik yang dimiliki oleh orang suci pertarungan bintang 7 yang kuat. Seolah-olah ada tang besi yang mencekik tenggorokannya. Yao Dan, yang hendak melanjutkan berbicara, menutup mulutnya dengan tenang dan menatap Xiao Jiu dengan wajah merah. Setelah beberapa lama, Yao Dan berkata dengan hampa, "Tahap tengah dari Seven Star Fighting Science. Ini sama sekali bukan klan Xiao." "Tidak, Xiao Yan, bukankah kamu mengatakan dia adalah adikmu? Kalau begitu dia harus melakukannya lebih tua darimu." Xiao Chai, orang suci pejuang bintang 7 yang berusia kurang dari 20 tahun, "Apakah aku gila atau dunia ini gila?" Penatua Wan Huo juga memandang Xiao Yan dengan ekspresi ngeri. Dia hanya tidak bisa melihat melalui budidaya orang suci pertarungan bintang 7, tetapi dia benar-benar berpikir bahwa orang ini adalah anggota klan Xiao biasa yang tidak memiliki bakat budidaya, dan dia benar-benar bersimpati padanya. "Kaisar pengobatan ada di sini. Aku takut aku akan mati." "Ya, dia lebih muda dariku." Xiao Yan menepuk bahu Xiao Jiu dan tersenyum. Petik 2. Setelah keheningan yang aneh, Yao Dan tiba-tiba berkata dengan suara serius, "Bagus sekali. Terima kasih kepada teman-teman kami dari klan Xiao atas bantuanmu. Saya, seluruh klan Yao, sangat berterima kasih." Yao Dan Wan Huo berbicara satu sama lain dalam diam. Klan Xiao, yang dapat dengan mudah mengalahkan orang suci petarung bintang 7, mungkin harus mengevaluasi kembali kekuatan mereka, dan mungkin mengejar klan Guntur atau klan Yan. "Tidak, terima kasih, kita semua adalah sekutu, sebagaimana mestinya." Xiao Yan melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Yao Chen, awalnya aku berencana untuk mengukir nama orang tuamu di monumen klan di depan semua anggota klan Yao dan orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat di Zhongzhou setelah Pharmacope. Di sini, saya khawatir Hun Suzi akan melakukannya. Klan juga akan mengambil tindakan selama proses Pharmacope atau setelah berakhir. Jadi, bagaimana kalau saya berencana untuk memajukan upacara ini sebelum Pharmacope diadakan?" Yao Dan tiba-tiba menatap Yao Chen setelah berkumpul emosinya. Yao Chen sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum dan berkata, "Itu semua berdasarkan instruksi dari pemimpin klan Yao Dan. Aku akan bersiap, permisi." Yao Dan mengangguk sedikit dan menghilang langsung. "Kalian berempat, silakan ikuti saya." Penatua Agung Wan Huo membimbing Yao Chen dan yang lainnya untuk duduk di meja VIP. Hun Suzi, yang sedang berkeliaran di lapangan, melihat ini, matanya sedikit berkedip, lalu dia terbang dan mendarat di kursi yang sangat dekat dengan Yao Chen dan yang lainnya. Misinya menyediakan suar luar angkasa dunia pengobatan kepada klan jiwa telah selesai sejak lama, dan sekarang hanya klan obat yang melumpuhkan yang tersisa, jadi semakin flamboyan dia sekarang, semakin baik. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggoda Yao Chen dan Xiao Yan, guru dan murid. Bagaimanapun, ini adalah Pharmacope yang sangat penting dari klan pengobatan. Apakah mereka masih berani mengambil tindakan terhadap Pharmacope ini? Dia hanya suka melihat Xiao Yan dan yang lainnya mencoba membunuhnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. "Haha, aku, Hun Suzi, dari klan Hun, telah bertemu dengan kalian semua dari Tianfu." Hun Suzi, yang sedang duduk, memegang tangannya pada Xiao Yan dan yang lainnya, menunjukkan senyuman yang provokatif. Namun, Xiao Yan tidak semarah yang dia bayangkan. Sebaliknya, matanya, yang telah terbungkus api putih susu selama beberapa waktu, menatapnya dengan penuh minat, seolah dia ingin melihat seluruh tubuhnya. Tubuh Hun Suzi tiba-tiba menjadi dingin ketika dia ditangkap oleh mata api putih susu itu.
Berpikir bahwa kultivasi tersembunyinya telah terungkap, dia tanpa sadar ingin meledak di tempat. Untungnya, dia menahan dorongan ini dengan ketekunan yang besar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat ketika Hun Suzy hampir menjadi gila karena menatap katarak Xiaoyan, sebuah tawa memecah suasana yang agak serius. Haha, menarik, Hun Suzy, sepertinya aku mencium sedikit Void Tunyan di tubuhmu. Apakah ini Ziwo yang diberikan oleh Void Tunyan si idiot itu? Yah, sepertinya kualitasnya lebih baik daripada yang ada di tubuh Hun Mieseng. Yang itu bahkan lebih tinggi. Petik 2. Bahkan jika dia berada di peringkat kedua dalam daftar api alien, jika dia terus-menerus memisahkan 4 sub api dari tubuhnya, bukankah si idiot itu takut melukai asal-usulnya dan kehilangan peringkatnya? View. Untungnya, melihat Xiaoyan tidak mengetahui bahwa dia menyembunyikan kultivasinya, diam-diam Hun Suzy menghela nafas lega, dan segera mendengus dan berkata sambil tersenyum dingin, betapa hebatnya kehebatan dari Tuan Nihility Tunyan, bagaimana bisa kamu semut? Bisa ditebak. Faktanya, setelah Wu Yan menelan 3 sub api berturut-turut, dia tidak akan membelah sub api baru bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia telah membagi total 3 sub api sebelumnya, 1 untuk klan jiwa muda Chang Solwin, 1 untuk master istana jiwa Hun Miseng, dan 1 untuk Hun Suzy. Ini hampir mencapai batasnya. Namun, kemudian, api anak-anak pemusnah jiwa diambil oleh api iblis teratai murni, dan bahkan tubuhnya diledakkan oleh tangan suci iblis teratai murni. Untuk menyelamatkan Hun Miseng, yang telah bekerja keras mengumpulkan raga jiwa untuk dirinya sendiri, Void Swallowing Flame harus mengertakkan giginya lagi dan menggunakan api aslinya untuk membentuk kembali tubuhnya, dan sekali lagi membelah sinar api untuk melindunginya. Tubuh. Setelah menyelesaikan putaran pekerjaan yang memakan waktu dan melelahkan ini, dia sangat lelah hingga dia hampir terjatuh dari tahap awal Sein pertarungan bintang 9. Jika Kaisar Jiwa tidak memaksanya untuk melanjutkan, dia pasti sudah lama melakukan pemogokan. Namun, setelah pertempuran di Valen Summit, Hun Miseng sekali lagi berada di jalan, dan Zi Huo dimangsa oleh Xiao Yan lagi. Mengetahui hal ini, Wu Tunyan sangat marah pada saat itu, dan bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan membelah Ziwo lagi. Tidak pernah. Api penelan kekosongan Ziwo di tubuhmu seharusnya terasa cukup enak, bukan? Xiao Yan menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat. Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus berpikir jernih. Ini adalah farmakope klan obat. Tidak ada yang diizinkan melakukan apapun di sini. Merasakan bahayanya, Hun Suzy mau tidak mau mengecilkan lehernya kembali. Apa-apaan ini? Awalnya, Hun Suzy ingin menggoda Xiao Yan, tapi dia tidak menyangka akan diancam oleh Xiao Yan. Apa yang ingin aku lakukan? Aku ingin membunuhmu. Xiao Yan terkekeh pelan dan segera menghilang. Penatua Agung Wan Huo, seseorang sedang mengambil tindakan terhadap farmakope. Apakah Anda, klan Yao, peduli dengan hal itu? Ekspresi Hun Suzy berubah dan dia meraung, lalu dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya dan mundur dengan kasar. Sangat disayangkan setelah Penatua Agung Wan Huo memperhatikan pergerakan di sini, dia hanya menonton dengan tenang dan tidak mengomentarinya. Baji runtuh. 128 lapisan energi gelap, meledak. Sebuah tinju terulur dari kehampaan dan meninju wajah Hun Suzy tanpa kesan apapun, menyebabkan semua ruang yang dilewatinya runtuh. Bajibeng tingkat tinggi tingkat Suan telah tiba. Sial, ini terlalu cepat. Hun Suzy, yang tidak bisa mengelak, mengangkat tangannya dan dengan cepat menutupi dadanya. Terdengar suara yang tajam, dan Hun Suzy, yang lengannya lemas, segera dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar dan terbang keluar. Berdiri diam, Hun Suzy menekan darah yang terus mengalir di tubuhnya dan berteriak, Xiao Yan, kamu sedang mencari kematian. Kapan Hun Suzy, kepala alkemis klan jiwa yang bermartabat, pernah mengalami penghinaan seperti itu? Serahkan Nihility Swallowing Flame Fire milikku, dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah nanti. Xiao Yan berkata sambil tersenyum serius. Aku akan menidurimu. Aku akan mengembalikan Yang Yan Ziwomu. Hun Suzy hampir terpana oleh sikap Xiao Yan yang tidak tahu malu. Dia harus membunuh Xiao Yan. Harus. Aku melihat Hun Suzy mengatupkan kedua tangannya, lalu dengan panik mengganti segel di tangannya, dan kemudian mengeluarkan teriakan keras dengan sedikit kemarahan, telapak tangan yang menghancurkan jiwa. Berdengung-berdengung, kabut hitam aneh yang tak ada habisnya tiba-tiba,
itu keluar dari tubuh Hun Suzi, membentuk awan hitam pekat di atas kepalanya. Saat awan hitam melonjak, sebuah cetakan tangan hitam berukuran 100 kaki dan menyerupai puncak gunung kecil tiba-tiba muncul dari awan hitam dan melesat langsung ke sosok kurus di bawah. Samar-samar, masih banyak roh jahat berwajah mengerikan yang melesat menjauh. Namun, dalam menghadapi momentum ini, Xiao Yan tetap bergeming, melipat tangannya dan tersenyum. "Berhenti. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertindak begitu sombong di Pharmacope klan kami?" Tetua Agung Wan Huo, yang sedang menonton pertunjukan, tiba-tiba berdiri. "Saya melihat tangan besar tua Penatua Wan Huo mengepal dengan keras di kehampaan, dan energi pertarungan merah menyala dengan cepat keluar dari tubuhnya, dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tombak api besar yang tingginya 100 kaki. Ups! Wan Huo, yang telah selesai mengumpulkan momentumnya, segera menggoyangkan lengannya, dan tombak raksasa merah menyala itu melesat keras ke arah sidik jari hitam di udara dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Boom! Keduanya akhirnya bertabrakan di udara. Setelah ledakan erosi gila-gilaan, keduanya tersebar di kehampaan pada saat bersamaan. Hun Suzi, yang serangannya dicegat, hendak mengambil tindakan ketika sebuah paksaan yang mengerikan tiba-tiba menimpanya. "Apakah kamu tidak mendengarku ketika aku berkata berhenti?" Tetua Agung Wan Huo, yang berada dalam kekuatan penuh, mengunci Hun Suzi dengan kuat. Jelas anak laki-laki dari klan Xiao lah yang mengambil tindakan pertama. Hun Suzi, yang sudah bermata merah, berteriak dengan enggan. "Tetapi saya hanya melihat Anda mengambil tindakan." Penatua Wan Huo memandang Hun Suzi tanpa ekspresi dan berkata, Oke, klan obatmu sangat bagus." Hun Suzi, yang anehnya wajahnya memerah, berkata sambil tersenyum marah. "Tentu saja kami baik-baik saja." Sebelum Hun Suzi dapat mengatakan apapun, dia disela oleh Penatua Agung Wan Huo. "Semuanya, silakan duduk, hanya penjahat yang menyebabkan masalah." Penatua Wan Huo melambaikan tangannya untuk menenangkan para tamu yang ketakutan. Kelopak mata Hun Suzi melonjak saat mendengar kata-kata ini, dan dia hampir menangis. Apakah klan obat ini masih bersikap tidak masuk akal? Idiot! Xiao Yan menunjukkan senyuman mengejek pada Hun Suzi. "Xiao Yan, aku tidak menyangka kamu akan dipromosikan lagi dalam waktu sesingkat itu dan mencapai alam pejuang bintang 6. Benar saja, memanjakanmu adalah salah satu kesalahan terbesar klan kami. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi kali ini, dia akan segera mati." Hun Suzi menatap Xiao Yan dengan tatapan samar. "Sayang sekali kamu tidak punya kesempatan. Kamu akan mati setelah Pharmacope selesai. Aku harus mendapatkan Void Swallowing Flame milikku kembali." Tatapan Xiao Yan menyapu perut Hun Suzi, menyebabkan api penelan kekosongan di tubuh Hun Suzi berdetak sedikit. Huff, idiot. Setelah Pharmacope berakhir, blokade luar angkasa Tuan Wu Tunyan mungkin telah selesai. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri saat itu. Hun Suzi menggelengkan kepalanya diam-diam dan pergi langsung mencari tempat yang jauh dari Xiao Yan. "Duduklah dalam posisi manusia, sial." Tanda seru petik 2, suara itu menyebar, dan tiba-tiba terdengar bel berbunyi di langit, lalu suara samar lainnya terdengar satu demi satu. Waktunya telah tiba, Pharmacope dimulai. Dari alun-alun ruang di atas terdistorsi, dan sosok tua berjubah putih perlahan muncul di hadapan semua orang. Yao Dan, pemimpin klan Yao, muncul. Hoa, suasana berisik di lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, sebelum Pharmacope resmi dimulai, klan Yao kita memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, dan itu adalah mengukir nama beberapa orang berjasa dari klan kita di monumen klan-klan kita. Saluran vokal, prasasti klan, prasasti prestasi klan Yao. Hanya mereka yang memiliki prestasi besar di klan Yao yang dapat meninggalkan nama mereka di sana. Semua orang di klan Yao menganggap ini sebagai tujuan ambisius yang harus diperjuangkan sepanjang hidup mereka. Tidak terkecuali orang tua Yao Chen dan mendiang Yao Chen. Kini, sebagai penguasa Tianfu, Yao Chen tidak lagi peduli dengan nama-nama yang disebut monumen keluarga. Dia hanya ingin memenuhi keinginan terakhir mendiang orang tuanya. Begitu Yao Dan mengatakan ini, orang-orang yang mengetahui cerita di dalamnya segera mulai berbicara dengan suara pelan. Meninggalkan nama di monumen klan. Hei, sepertinya aku telah menebak sesuatu. Oh,
Klan Yao benar-benar menghabiskan banyak uang untuk memenangkan Yao Chen. Saya mendengar bahwa Yao Chen, pemimpin Tianfu, akan datang kali ini. Dia adalah pemimpin klan Yao. Undangan yang diberikan oleh Yao dan sendiri adalah untuk masalah ini. Klan Yao melakukan segala yang mereka bisa untuk memenangkan Yao Chen dan Tianfu, 8 klan kuno. Wajah klan kekaisaran kuno. Apa? Hei, siapa yang tidak mengerti situasi saat ini? Jika klan Jiwa menyerang klan kekaisaran lain lagi, aku khawatir klan Yao akan menjadi yang berikutnya. Setelah klan dimusnahkan, teman dari wilayah utara ini dapat memahami dengan jelas. Selain itu, Yao Chen awalnya adalah anggota klan Yao. Apa sayang sekali mengingat anggota klan. Klan kekaisaran menghadapi krisis dan harus mengorbankan nyawa mereka demi kelangsungan ras. Ini hanyalah pola paling murni untuk serangan balik keluarga yang tidak berguna, oke. Tanda seru. Para penggosip mengatakan bahwa mereka suka melihat serangan balik dan tamparan seperti ini. Mengapa artikel sup ayam inspiratif seperti ini tersebar dari mulut ke mulut di benua Douqi dan masih bertahan lama? Katamu siapa yang tidak memiliki impian untuk melakukan serangan balik dan menjadi dewa jauh di lubuk hatinya? Yao Chen adalah perwujudan sempurna dari karakter hantu mereka. Mata Yao dan menyapu Yao Chen. Yao Chen mengangguk dengan tenang, tapi tinjunya yang tersembunyi di balik lengan bajunya sedikit terkepal. Tangan Yao dan tiba-tiba terulur dan membentuk simpul yang mempesona satu demi satu seperti kilat. Bas. Saat cetakan tangan yang dibentuk oleh pil obat menjadi semakin kompleks, gelombang yang sangat tidak jelas perlahan keluar dari tangannya, terbang menjauh dan menghilang ke dalam kehampaan. Beberapa detik kemudian, sidik jarinya tiba-tiba berhenti, dan Yao dan berteriak dengan suara serius, monumen keluarga ada di sini. Dentang. Begitu Yao dan selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan kegilaan kekosongan di atasnya. Bergetar, kekosongan itu tiba-tiba membuka celah yang sangat panjang dan sempit, dan energi liar yang tidak berbentuk segera keluar darinya dengan gila-gilaan. Boom! Ruang berguncang lagi, retakan hitam pekat meluas lagi, dan sebuah monumen batu besar melompat keluar dari celah tersebut. Segera setelah lempengan batu yang dipenuhi dengan zaman kuno dan perubahan kehidupan yang tak ada habisnya ini muncul, perasaan luas tiba-tiba memenuhi seluruh dunia, seolah-olah telah ada sebelum keabadian. Itu kuno dan sakral, itu adalah perubahan hidup dan hebat. Monumen batu kuno, yang tampak seperti pilar raksasa di langit, memenuhi sebagian besar langit dan mengalihkan pandangan semua orang dalam sekejap. Bas! Gelombang aneh dengan cepat menyebar ke seluruh penonton. Semua anggota klan pengobatan yang hadir berdiri dan tanpa sadar membungkuk ke tablet batu kuno. Kekuatan garis keturunan kaisar pengobatan yang diwarisi dari leluhur pertama klan pengobatan mendidih dan merespons di dalam tubuh mereka. Di atas kehampaan yang luas, sebuah loh batu kuno berdiri dengan megah. Tablet batu itu diukir dengan nama-nama yang padat satu demi satu. Mereka adalah nama-nama orang yang telah memberikan kontribusi besar kepada klan Yao dan telah dicatat oleh klan Yao selama puluhan ribu tahun. Monumen klan Yao ada di sini. Yao Chen, yang duduk diam di samping Xiao Yan, diam-diam berdiri di beberapa titik dan membungkuk sedikit. Kekuatan garis keturunan Kaisar Yao di tubuh Yao Chen-nya sangat tipis, tetapi darah yang mengalir di darahnya juga merupakan darah leluhur, tidak berbeda dengan anggota klan Yao lainnya. 3 anggota suku yang akan berada di monumen kali ini adalah Yao Jingtian, Yao Sumu dan Yao Chen. Apakah Anda keberatan? Kami tidak keberatan. Tanpa jeda, banyak anggota klan Yao berteriak serempak. Di dalam klan Yao, keinginan Yao dan adalah yang tertinggi. Obat mujarab hanyalah formalitas. Jika seseorang cukup bodoh untuk menyatakan keberatannya saat ini, setelah upacara selesai, dia akan mendapat kasih sayang dari seorang ayah yang penuh kasih untuk mengajarinya bagaimana berperilaku. Bukankah kamu bilang hanya nama orang tua Yao Chen yang terukir di atasnya? Kenapa nama Yao Chen sendiri juga terukir di atasnya? Diusir dari Yao dan sebelumnya. Jika nama Yao Chen terukir di monumen klan kali ini, bukankah itu berarti Yao Chen akan otomatis kembali ke klan Yao? Ke klan Yao, sekarang tergantung apakah dia setuju atau tidak. Para tamu di upacara itu sedikit keributan sejenak, dan kemudian menjadi diam, semua orang menunggu pilihan Yao Chen. Jadi Yao Chen, apa pilihanmu? Klan Yao membutuhkan kekuatanmu sekarang, kuharap kamu tidak mengecewakan kami. Yao dan di platform tinggi juga menatap Yao Chen dengan mata membara.
Ini adalah hasil diskusi bersama antara dia dan para tetua Wanhuo. Memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan orang tua Yao Chen ke daftar, nama Yao Chen juga terukir di atasnya, yang mengakibatkan dia akan kembali ke klan secara default. Di bawah tatapan semua orang, Yao Chen perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Patriark Yao Dan, ada yang ingin kutanyakan padamu." Tuan Istana Yao Chen, tolong bicara. Jika Yao Chen tidak setuju namanya diukir di atasnya, bukankah nama kedua orang dewasa itu juga akan diizinkan untuk dicantumkan di monumen itu? Senyuman lucu muncul di wajah bersudut Yao Chen. Ini jelas merupakan pertanyaan untuk diajukan. Yao Dan, yang sangat gembira di dalam hatinya, segera berkata dengan tenang, "Tidak, Yao Jingtian dan Yao Sumu juga merupakan orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar kepada klan Yao, dan mereka pantas untuk itu. Di monumen bersama-sama, masalah ini tidak terikat dengan peristiwa apapun." Oke, saya lega, monumen keluarga Yao Chen ini tidak akan ada di sana. Yao Chen mengangguk penuh terima kasih. Petik 2. Yao Dan hanya bisa tersenyum sekarang, tapi senyuman di wajahnya tiba-tiba mengeras. "Kenapa, Yao Chen? Beri aku alasan yang masuk akal." Yao Dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia dan klan Yao telah bertindak sejauh ini demi Yao Chen, tetapi Yao Chen masih menolak untuk kembali ke klan Yao. Mengapa demikian? Bukankah ini cukup? Jika itu terjadi 50 tahun yang lalu ketika saya baru saja meninggalkan klan obat, saya akan dengan senang hati setuju untuk pergi ke monumen itu. Jika itu terjadi 40 tahun yang lalu, saya akan dengan senang hati memilih untuk setuju. Jika itu terjadi 30 tahun yang lalu, saya akan memikirkannya sejenak dan kemudian menyetujuinya. Jika itu terjadi 20 tahun yang lalu, saya akan dengan tenang menolaknya. Jika itu terjadi 10 tahun yang lalu, saya akan melakukannya menolak tanpa ragu-ragu. Dan jika itu terjadi 20 tahun yang lalu, saya akan dengan tenang menolaknya. Sekarang Anda bertanya kepada saya apakah saya setuju untuk naik ke monumen. Yao Chen, penguasa Tianfu, berkata, "Tidak." Chen tersenyum dan mengingatnya perlahan. "Jadi kita datang terlambat 30 tahun. Yao Dan menghela nafas pelan. "Itu dia, Ketua Yao Dan." Yao Chen membungkuk pada Yao Chen dengan anggun. "Oke, klan Yao dan aku menghormati pilihanmu." Yao Dan berkata dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa klan Yao telah kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Yao Chen. Melihat Yao Chen, yang tampak anggun di permukaan, pikiran Xiao Yan sedikit mengembara. "Guruku yang bodoh, kamu sudah lama memikirkan kalimat ini, bukan?" Siapa yang tersenyum seperti anak seberat 150 pon setelah menerima undangan dari pemimpin klan Yao Dan terus memikirkannya. Monumen bersama. Kapan kamu tidak lagi ingin pergi ke monumen 30 tahun yang lalu? Sudah waktunya membiarkan murid ini keluar untuk membantumu. Petik 2. Xiao Yan memandang guru, wajah monster, di depannya dan tersenyum, bibirnya bergerak sedikit sejenak, dan kemudian transmisi suara melayang di kejauhan. Yao Dan mengangkat alisnya ke platform tinggi, dan segera mengubah kata-katanya dengan wajah tegas, "Hari ini, Yao Jingtian dan Yao Sumu akan pergi ke monumen." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yao Dan perlahan mengulurkan dua jari keringnya mengarahkan jarinya ke pedang dan menggunakan jarinya untuk melambangkan pena. Pena itu bergerak cepat melintasi kehampaan seperti naga dan ular. Bas-bas. Pada saat yang sama, ruang kosong di tablet batu kuno sepertinya telah tergores oleh tangan besar tak terlihat yang memegang pisau pahat, dan dua baris nama muncul dengan jelas. Yao Jing Tian, Yao Su Mu. Melihat dua nama yang semakin jelas di loh batu, Yao Chen bergumam dengan ekspresi rumit, "Ayah, Ibu." Yao Jingtian, Yao Sumu, ternyata ini adalah nama kedua orang dewasa itu. Juga, di tablet batu kuno tanpa suara. Namun, setelah Yao Dan selesai menulis kedua nama tersebut, dia tidak berhenti dan terus menulis di bawah Yao Jingtian dan Yao Sumu, Yao Chen. "Of, rubah tua, cek-cek, Yao Dan. Orang ini begitu tak tahu malu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Orang kuat yang datang ke klan Yao untuk menonton upacara itu segera tertawa dan mengutuk dengan suara rendah bersama teman-temannya. Akhirnya, Yao Dan selesai menulis nama, dua, itu dengan ringan. Oke, nama Yao Jingtian dan Yao Sumu telah terukir di monumen keluarga. Upacaranya sudah selesai. Yao Dan meletakkan tangannya dan dewa tua itu berkata. Ketika semua orang mendengar ini,
Mereka semua melihat ke arah Yao Chen. Yao Chen, terima kasih kepada kalian berdua, Ketua Yaodan. Kata Yao Chen sambil tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya. Bah, hati manusia memang jahat, ternyata mau menolak tapi menyambutnya. Bernyanyi dan harmonisasi. Petik 2 titik. Tidak ada, hanya bisnis. Yao Dan menggelengkan kepalanya dengan serius, dan kemudian menginjak monumen klan, melarikan diri. Petik 2. Boom! Dengan kaget, ia langsung menabrak kehampaan dan menghilang. Orang-orang klan Yao yang berdiri membungkuk di lapangan merasakan kekuatan darah di tubuh mereka mulai mereda, jadi mereka memanfaatkan situasi tersebut dan duduk. Farmakope klanku secara resmi dimulai. Yao Dan melambaikan lengan bajunya, dan segera ribuan platform batu melayang dari tanah, tergantung di kehampaan. Farmakope keluarga obat umumnya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah kompetisi antara generasi muda klan pengobatan dalam seni pemurnian obat. Bagian kedua adalah tentang persaingan antara master terbaik dari generasi tua di klan pengobatan dan master pemurnian obat yang diundang dari dunia luar, dan mereka semua setidaknya adalah master pemurnian obat kelas 9. Yang terjadi sekarang adalah bagian pertama dari Farmakope, kompetisi antar klan. Klan Yao juga merupakan kelompok alkemis terkuat di benua Zhongzhou dan bahkan benua Doqi. Segera setelah Yao Dan selesai berbicara, ribuan alkemis energi terbang ke platform batu di udara. Yang lebih lemah setidaknya adalah alkemis senior kelas 7, dan yang lebih kuat sebenarnya adalah alkemis puncak kelas 8. Mulai. Mengikuti perintah Yao Dan, ribuan api dengan berbagai warna muncul dari platform batu. Guru, generasi muda alkemis dari klan pengobatan sangat bagus, dan kualitas farmakope ini jauh lebih baik daripada konferensi Zhongzhou dan yang diadakan di Pagoda Dan. Saat itu, saya hanya menyempurnakan ramuan kelas 8 di tingkat ramuan 5 warna. Jika Anda menggunakan obat ini, Anda bisa memenangkan kejuaraan Zhongzhou dan Hui. Tapi saya khawatir obat itu bahkan tidak akan masuk 10 besar di Farmakope saat ini. Setelah mengamati sejenak, Xiao Yan berkata setuju. Hei nak, kenapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kemampuan alkimia kamu sekarang? Kamu juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Farmakope bagian kedua nanti untuk bersaing dengan kami generasi yang lebih tua. Mengapa kamu tidak pergi ke kelompok pemuda untuk berkompetisi, dan tidak datang ke grup senior kita? Benarkah? Orang tua Senong di samping tidak bisa mendengarkan lagi dan menatap Xiao Yan dengan marah. Ahem, membosankan berkompetisi di kelompok pemuda, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Jadi dikatakan bahwa Danta adalah organisasi alkemis terbesar di Zhongzhou. Ini sebenarnya tidak akurat, itu hanya yang nomor 1 di permukaan. Klan Yao yang hidup dalam pengasingan di belakang layar adalah penguasa alkimia yang sebenarnya dunia. Baik dalam hal jumlah alkemis tingkat tinggi, serta jumlah alkemis tingkat menengah dan rendah, klan pengobatan tidak memiliki masalah dalam menghancurkan pagoda alkimia. Klan tidak pernah meremehkan perkumpulan alkimia Zhongzhou, mengira itu hanyalah kehidupan anak-anak. Itu hanya tipuan keluarga, kata Yao Chen lembut. Hei, apakah kamu ingin bermain trik rumah? Di putaran kedua kompetisi, saya, juara klub Zhongzhou Dan, harus membiarkan anak-anak klan Yao melihat bagaimana rasanya bermain trik rumah untuk anak-anak. Xiao Yan mendengarkan, lalu dia tersenyum lembut. Jangan lakukan ini, kamu akan memukul mereka. Yao Chen tertawa. Kompetisi putaran pertama berlangsung selama 7 hari, dan Dan Lei yang telah berdering tanpa henti selama 7 hari akhirnya berhenti. Kejuaraan turnamen tidak diragukan lagi dimenangkan oleh Yao Tian, yang menyempurnakan ramuan kelas 8 dari ramuan 9 warna. Tempat kedua adalah saudara perempuan Yao Tian, Yao Ling, orang yang dikatakan sebagai orang paling menjanjikan dari klan Yao untuk memasuki kerajaan kekaisaran dalam ribuan tahun. Ya, tentu saja gelar ini mungkin merugikan diri sendiri, karena Yao Chen sudah memasuki ranah kekaisaran. Tempat ketiga adalah pemuda yang tenang dari klan pengobatan. Xiao Yan ini tidak memiliki banyak kesan. Dia pasti adalah pemimpin klan pengobatan sepanjang hidupnya. Farmakope putaran pertama telah berakhir, dan sekarang putaran kedua akan dimulai. Yao Dan, yang berdiri perlahan, melambaikan tangannya yang besar, dan ribuan platform batu yang tergantung di udara dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Hanya 4 platform batu terbesar yang tersisa untuk menjaga sudut timur, barat, utara dan selatan. Bas, ruangnya terdistorsi,
Dan 4 sosok agung segera muncul di 4 platform batu. Xiaoyan, Penatua Agung Wanhuo, Senong Tua, Hun Suzi. Persaingan menarik antara 4 master alkimia kelas 9 akan segera dimulai. Para alkemis yang tak terhitung jumlahnya di bawah semuanya memandang keempat dewa dan iblis di udara dengan fanatisme. Hanya sang alkemis yang paling tahu seberapa kuat master alkimia kelas 9 itu. Di era ketika alkemis ramuan emas kelas 9 belum diproduksi selama hampir 10.000 tahun, dan alkemis ramuan misterius kelas 9 dapat disebut sebagai alkemis pertama di daratan, keempat alkemis ramuan harta karun kelas 9 ini atau setengah langkah alkemis Suandan kelas 9, sudah dianggap sebagai 4 orang terkuat di bawah yang terkuat, dan jelas merupakan eksistensi puncak dalam dunia pemurnian obat di benua Doki. Sebagai kompetisi antara 4 master alkimia kelas 9, kali ini Yao Dan tidak mengumumkan waktu mulainya, tetapi membiarkan mereka berempat tampil dengan bebas. Ini adalah penghormatan Yao Dan terhadap makhluk dengan level yang sama. Meskipun jarak garis lurus antara 2 platform batu tempat keempat orang itu duduk lebih dari 100 kaki, hal itu tidak mempengaruhi komunikasi antara para santo yang bertarung ini sama sekali. Sebelum datang ke sini Pak Tua, saya selalu berpikir bahwa saya memiliki sedikit peluang untuk menang, karena saya tahu bahwa di antara orang-orang tua yang masih hidup dan mungkin ikut bertanding, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menembus ke kelas 9, alkemis, dan paling banyak mereka hanya setengah langkah seperti saya. Si cabul Yao Chen telah membuat terobosan, tapi dia sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan bersaing. Saya hanya menghela nafas lega, tetapi ketika saya melihatnya Xiaoyan, kepercayaan diriku tiba-tiba turun. Aku lupa satu hal, sesama Yao Chen itu tidak akan berpartisipasi, tetapi murid jahat dari sesama Yao Chen itu akan berpartisipasi. Petik 2. Xiaoyan, sebagai santo petarung bintang 6, dan jiwamu telah memasuki alam kekaisaran, kamu sedang menyempurnakan pengobatan. Apakah kamu sudah menjadi alkemis Suandan kelas 9 dalam hal keterampilan? Senong Tua memandang Xiaoyan dengan sedikit sedih. Yah, sudah lama sejak aku masuk. Xiaoyan mengangguk ringan. Ketiga lelaki tua itu, Senong, semuanya tampak getir ketika mendengar ini. Seorang alkemis Suandan kelas 9. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan omong kosong. Semua orang yang duduk di sini memahami bahwa mereka yang merupakan alkemis Suandan kelas 9 setengah langkah melakukan kebaikan bagi diri mereka sendiri, karena tingkat keberhasilan mereka dalam menyempurnakan Suandan kelas 9 pada dasarnya sekitar 20 hingga 30%. Walaupun masing-masing hanya memiliki bonus api yang berbeda, tidak akan pernah melebihi 50%. Bagi Xiaoyan, yang telah sepenuhnya melangkah ke ranah alkemis Suandan kelas 9, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi bagaimana jika kamu menjadi alkemis Suandan kelas 9? Bagaimana aku pernah bertarung sebelumnya sebagai seorang master? Hun Suzi mencibir. Dia memiliki kartu truf melawan 3 lainnya, tapi belum pasti siapa yang akan menang. Dia sangat percaya diri dengan metodenya sendiri. Baiklah, bagaimana kita pernah bertarung sebelumnya, Tuan yang hebat. Senong Tua segera bertepuk tangan dan tertawa. Sekalipun Anda tidak bisa menang, Anda harus melawannya sebelum membicarakannya. Baiklah, Hun Suzi, meskipun kamu tidak terlihat seperti manusia, kata-katamu paling mirip dengan manusia. Penatua Agung Wanhuo juga mengelus jenggotnya dan setuju. Kamu, Hun Suzi menatap ke arah tetua Agung Wanhuo dengan ekspresi galak. Orang-orang di klan Yao semuanya beracun. Jika Anda setuju dengannya, Anda akan setuju dengannya, tetapi Anda tetap harus memarahinya karena tidak manusiawi. Itu saja, ini sudah larut, mari kita mulai. Kami menunggu untuk menyempurnakan ramuan kelas 9 manapun dalam 10,5 hari, atau bahkan sebulan. Lebih baik pergi lebih awal. Cahaya ganas Hun Suzi melambai kepada seorang pemuda dari suku Yao di bawah dan berkata, Yao Tian, izinkan aku meminjam api bumi roh kura-kuramu untuk saat ini. Kali ini aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Penatua besar, Yao Tian, yang sedang duduk di auditorium, mengetahui kelainan Xiaoyan dan tidak menyia-nyiakan waktu. Dia mengetukkan jarinya ke atas, dan nyala api coklat seperti bumi tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mencapai puncak kepalanya. Lautan api terbentuk di atas. Aum, bersamaan dengan auman yang menggemparkan bumi, seekor kura-kura raksasa seukuran bukit muncul dari lautan api coklat dengan sangat cepat. Penyu raksasa ini berukuran sekitar 100 kaki, dan kepala,
Anggota badan, ekor, dan cangkang penyu semuanya ditutupi duri tajam berwarna coklat. Aku melihat lubang menganga di mulut raksasanya yang ganas, dan dua baris taring seperti pisau terlihat dalam sekejap, dan seberkas cahaya memancar darinya dari waktu ke waktu. Boom, boom, boom. Begitu Huoling dari api bumi roh penyu muncul, tiba-tiba ia membuka keempat kukunya yang tebal seperti binatang perang raksasa dan menyapu ke arah platform batu di atasnya dengan sangat cepat. Dalam sekejap, kura-kura coklat raksasa itu datang dan berjongkok di kaki tetua agung Wan Huo. Oh, apakah api bumi roh penyu, yang menempati peringkat ke-13 dalam daftar api aneh, telah berevolusi menjadi roh api? Aneh. Senong tua melirik ke arah penyu raksasa coklat itu, lalu berkata dengan bingung, tapi saya ingat obatnya ada dua jenis api aneh yang diwariskan dalam klan. Bukan, mengapa tidak menggunakan yang satu itu, yang lainnya, Jiu Yu Fengyan, yang menempati peringkat ke-10 dalam daftar api aneh itu sejak 8 tahun yang lalu ke makam surgawi klan kuno, setelah kematian Yao Xingji yang tidak dapat dijelaskan, pemimpin api aneh klan kami, warisan lain dari api aneh klan kami, api angin 9 meter, telah hilang secara misterius. Jika dia hilang, tubuhnya akan diangkut keluar dari makam langit. Namun, orang-orang dari suku kuno mengatakan bahwa Yao Xingji terkubur dalam badai energi yang sangat besar, dan tidak akan ada yang selamat atau mayat. Api aneh itu adalah hilang. Lagi pula, klan kuno adalah klan yang bertanggung jawab menjaga makam langit. Mereka pasti punya cara lain untuk memasuki makam langit, jadi aku benar-benar curiga klan kuno diam-diam mencegat api aneh klan kita, tidak mengakuinya. Ketika dia menyebutkan ini, Penatua Agung Wan Huo menjadi sangat marah dan melancarkan serangan kekerasan terhadap klan kuno, yang membuat Senong tua tertegun sejenak. Untungnya, tidak ada alkemis kuno yang datang untuk berkompetisi hari ini, jika tidak maka akan memalukan. Ahem, Penatua Agung Wan Huo, mohon sampaikan belasungkawa Anda. Dia mungkin benar-benar tertinggal di makam langit. Xiao Yan menghibur Penatua Agung Wan Huo dengan lembut. Hah? Itu tidak mungkin. Tetua Agung Wan Huo bergumam dengan enggan, lalu segera menyerah. Jiu Yu Fengyan telah hilang selama 8 tahun. Sudah lama berlalu. Haha, tolong lihat api anehku, Tetua Agung. Senong tua, orang yang baik hati, mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Saya melihat lelaki tua Senong mengangkat tongkat bambu hijau di tangannya dan mengarahkannya dengan ringan ke arah kehampaan. Bas, tubuh tongkat bambu hijau zamrud tiba-tiba bergetar, dan energi hijau tak berujung keluar dari tongkat itu. Saat cahaya menggeliat, tongkat bambu hijau zamrud itu diam-diam hancur dan berubah menjadi gumpalan api hijau seperti cairan yang perlahan naik, akhirnya membentuk lautan api hijau di depan Senong tua. Saat lautan api hijau memenuhi udara, lapisan kabut naik. Ada banyak sekali jenis bahan obat aneh yang tumbuh perlahan di dalamnya, dan gelombang nafas kehidupan yang mengerikan tiba-tiba bergejolak. Setiap orang yang mendengarnya pasti terkejut. Ternyata tongkat bambu hijau zamrud yang dipegang Senong tua di tangannya diubah oleh api aneh yang dikendalikannya. Api makhluk itu menduduki peringkat kelima dalam daftar api aneh. Saya sangat ingin memujinya begitu saya melihatnya. Jenis api aneh yang menantang surga yang dapat mengkatalisasi pertumbuhan pesat benih obat menjadi bahan obat harus dikuasai oleh saya, klan pengobatan. Menatap mata, kabut hijau yang terus naik dan memancarkan vitalitas yang menakjubkan membuat Penatua Agung Wan Huo merasa iri. Orang tua Senong memutar matanya ke arah Wan Huo dan berkata dengan bahasa kotor, "Apa-apaan ini? Ini milikku, tidak ada yang akan memberikannya kepadaku." Wan Huo yang lebih tua tersenyum genit dan tidak berkata apa-apa. Munculnya dua kebakaran aneh satu demi satu juga merangsang Hun Suzi. Hun Suzi menjilat bibirnya, menahan kilatan keserakahan di matanya, dan berkata dengan penuh semangat, "Haha, sekarang kalian berdua telah melepaskan api anehmu, giliranku, kan?" Saat hening, Penatua Wan Huo dan Senong tua masih mengobrol sendiri, dengan sedikit rasa malu terlihat jelas di mata Hun Suzi. Petik 2. Situasinya sangat memalukan untuk sementara waktu. Hun Suzi, jangan takut, kamu masih memiliki aku. Cepat panggil Nihility Swallowing Fire yang kusimpan bersamamu. Aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Xiao Yan melambai ke Hun Suzi sambil tersenyum. Ding, Xiao Yan, pangeran cilik yang menyelamatkan tempat kejadian, sedang online. Hanya saja tindakan penyelamatan Xiao Yan sepertinya tidak mendapat ucapan terima kasih dari pihak yang terlibat.
Hun Suzy bahkan tidak repot-repot melihatnya, dan berkata tanpa ekspresi, keluar. Segera, telapak tangannya perlahan keluar dari balik jubah longgar, dan dia mencubit sidik jarinya dan berteriak, hidupkan menelan api, ayo. Petik 2. Bas. Bola api hitam yang aneh tiba-tiba muncul. Api hitam itu jatuh dan mengembun menjadi wajah manusia yang aneh, dan kekuatan melahap yang kuat menyebar dengan cepat dari mulut wajah itu. Bas. Pada saat wajah api hitam muncul, Yan makhluk hidup dan api bumi dari roh penyu menghindar sedikit, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Api penelan kehampaan sebenarnya sangat kuat. Satu semburan api dapat membuat api bumi roh penyu mundur seperti ini. Tetua Agung Wan Huo memandang wajah manusia api hitam dengan serius dan berkata. Kura-kura coklat raksasa di kakinya yang semula sangat pendiam, kini menggeram gelisah, seolah marah dan ketakutan. Hahaha, idiot, ini adalah kekuatan dari Lord Void Tunyan. Hun Suzy menunjuk ke arah Tetua Agung Wan Huo dan tertawa, dia akhirnya mengeluarkan bau mulut. Ya, kamu memang harta karunku. Xiao Yan di samping mengangguk puas. Kentut, aku akan memberitahumu lagi, api penelan kekosongan adalah milikku. Itu milikku. Senyuman di wajah Hun Suzy menghilang dan dia berteriak kepada Xiao Yan dengan panik. Xiao Yan sangat beracun. Oke, itu milikmu, itu milikmu. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Lalu mencubit sidik jarinya dan berkata, api yang luar biasa, keluar. Bang! Segera muncul di depan Xiao Yan, menggeliat dengan cepat, dan tanpa diduga dengan cepat berkumpul menjadi wajah hitam yang persis sama dengan wajah di seberangnya. Cici, wajah manusia berkobar hitam yang melayang di telapak tangan Hun Suzy bergerak dengan gelisah seolah-olah menghadapi musuh alami. Benar saja, ketiga subtubuh Lord Void Tunyan semuanya bersamamu. Xiao Yan, kamu akan menyesalinya. Tunggu saja untuk ditelan ke dalam tubuhmu oleh Lord Void Tunyan. Hun Suzy menatap Xiao Yan dalam-dalam dan bergumam dengan. Xiao Yan sepertinya tidak mendengar apapun, dan bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan peduli. Maaf, pemanggilannya salah, bukan kamu, kembalilah. Xiao Yan sedikit terkejut, lalu bertepuk tangan besar, dan api hitam berubah dari hitam menjadi putih dalam sekejap, berubah menjadi teratai menyala putih susu. Putar, dengan teriakan pelan, teratai api putih susu itu langsung roboh dan berubah menjadi lautan api putih susu. Saat apinya membubung, mereka mengembun menjadi kuali api berwarna putih susu yang tingginya 100 kaki. Samar-samar, kekuatan pemurnian yang aneh menyebar dari kuali api. Orang tua yang cerdas, Senong, melirik ke arah kuali api berwarna putih susu dan berkata dengan lembut, ini adalah kekuatan pemurnian dari api iblis teratai murni. Oke, ini sudah larut, mari kita mulai bersama. Penatua Wan Huo, 4 api aneh telah padam, dan dia segera menamparkan kura-kura coklat raksasa itu, dan kura-kura coklat yang mirip manusia itu berubah menjadi kuali api berukuran ratusan kaki. Haha, mulailah. Setelah mendengar ini, lelaki tua Senong menjentikkan jarinya, dan sejumlah besar benih jatuh dari tangannya ke dalam api kehidupan. Bas! Awan hijau yang meninggi melepaskan vitalitas dalam jumlah besar. Benih obat yang terkontaminasi oleh awan hijau sepertinya telah mengambil katalis, dan laju pertumbuhannya meroket. Hanya dalam waktu 10 menit, benih obat kecil berubah menjadi berbagai tanaman obat langka. Tiba-tiba, bahan obat yang padat muncul di lautan api hijau. Saat Senong tua mengangkat tangannya yang besar lagi, api makhluk menahan vitalitasnya dan dengan cepat beralih ke sisi yang terbakar, kekuatan asli dari api alien. Di bawah lautan api hijau yang membara, berbagai esensi cairan obat terus-menerus diekstraksi dari bahan obat. Hanya dalam beberapa detik, saat keempat orang itu menyiapkan kuali dan menyalakan api satu demi satu, kompetisi antara Master Alkimia kelas 9 ini akhirnya dimulai. Jadi apa sebenarnya suandan kelas 9 yang ingin disempurnakan Xiao Yan kali ini? Pil kesengsaraan guntur, Xiao Yan ingin menyempurnakan pil kesengsaraan guntur. Sejak Xiao Jiu memberi Xiao Yan manik guntur di Void Thunderpon, Xiao Yan memutuskan untuk menyempurnakan pil kesengsaraan guntur di Pharmacope. Pil kesengsaraan guntur, seperti namanya, merupakan obat mujarab yang terbuat dari bahan utama petir. Karena perbedaan tingkat ramuan guntur yang digunakan, ramuan bencana guntur yang dimurnikan juga memiliki tingkat yang berbeda. Jika Anda menggunakan guntur ilmu hitam, Anda dapat menyempurnakan pil harta karun kelas 9.
Jika Anda menggunakan 9 guntur emas misterius, Anda dapat menyempurnakan 9 pil misterius. Jadi yang ingin disempurnakan Xiaoyan kali ini adalah pil kesengsaraan guntur tingkat Xuan dan tingkat 9. Xiaoyan bergerak dengan tangan kanannya, dan manik guntur emas yang tampak seperti emas muncul di telapak tangannya, dengan busur guntur berkedip di permukaannya dari waktu ke waktu. Apa itu? Kenapa aku mencium bau kehancuran dari atas? Sepertinya itu adalah kekuatan guntur. Yao Dan, yang sedang mengamati pertempuran dengan cermat di bawah, tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan, atau lebih tepatnya, ke Xiaoyan manik guntur emas di tangannya. Sebagai makhluk dalam kesempurnaan agung surga, persepsi Yao Dan tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Saat Xiaoyan mengeluarkan manik guntur emas, perasaan spiritual di hatinya berdetak kencang, yang merupakan peringatan. Apa yang bisa mengancam keberadaan Seven Star Fighting Saint tahap akhir? Saat Xiaoyan menggenggamnya dengan jari-jarinya, manik guntur emas itu segera hancur dan berubah menjadi sungai emas yang mengalir ke dalam kuali api. Bang! Gelombang api putih susu yang mengamuk menyala dan mulai dengan panik melunakkan bubur emas yang dihasilkan oleh pencairan 9 guntur emas misterius. Pemimpin klan Yao Dan adalah Jiu Xuan Golden Thunder. Orang itu Xiaoyan sedang menyempurnakan pil kesengsaraan guntur. Yao Chen, yang duduk sangat dekat dengan Yao Dan, berkata, 9 guntur emas misterius. Yao Dan sedikit terkejut saat mendengarnya, dan setelah merasakannya dengan hati-hati sejenak, dia bergumam, ini benar-benar 9 guntur emas misterius, dan menggunakan 9 guntur emas misterius sebagai bahan utamanya, itu sulit baginya untuk memikirkannya. Terlebih lagi, sangat sulit bagiku untuk menghadapi guntur emas 9 Xuan ini. Bagaimana Xiaoyan mengumpulkan begitu banyak guntur emas 9 Xuan? Yao Chen melirik Xiao Jiu yang patuh di sampingnya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Guru, apakah benar-benar sulit mengumpulkan Jiu Xuan Golden Thunder? Xiao Jiu melirik pil obat yang sangat membingungkan itu dan bertanya-tanya. Yah, lumayan. Yao Chen merenung sejenak lalu tersenyum. Itu dia. Xiao Jiu mengangguk sambil berpikir. Tepat ketika bubur emas sepenuhnya diselimuti oleh api iblis teratai murni, Xiaoyan membuat gerakan lain dengan telapak tangannya, dan puluhan ribu bahan obat segera terbang keluar dari cincinnya, dan akhirnya berubah menjadi lautan bahan obat yang mengambang, diam-diam di langit. Selain beberapa bahan utama, ada ribuan, bahkan puluhan ribu bahan obat penolong yang perlu disiapkan untuk memurnikan ramuan kelas 9. Inilah salah satu alasan mengapa pemurnian ramuan tingkat tinggi membutuhkan waktu yang lama. Pengolahan bahan obat dan peleburan cairan obat akan memakan banyak waktu. Hancur. Di bawah tarikan kekuatan jiwa alam Kaisar Xiaoyan, lautan bahan obat di atas kuali api segera berubah menjadi sungai dan terbang terus-menerus ke dalam kuali api, dan langsung berubah menjadi obat murni pada saat itu, bersentuhan dengan api obat cair berwarna putih susu. Akhirnya, mereka mencapai dasar kuali api dan menyatu dengan cairan emas. Di bawah metode temper Xiaoyan yang sangat berani, area lautan cair yang mengambang di atas kuali api juga berkurang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ya Tuhan, jika dia membuang puluhan ribu bahan obat ke dalam kuali obat, bukankah dia takut akan gangguan khasiat obatnya? Tungku meledak, dan memulai dari awal dengan puluhan ribu bahan obat. Pemurnian, tahukah kamu berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Selangkah demi selangkah. Bagaimana Xiaoyan mendapatkan keberanian untuk menelannya sekaligus? Ketika para alkemis dari klan obat melihat tindakan Xiaoyan, mereka semua mulai berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu lupa bahwa alam jiwa Xiaoyan telah memasuki alam kekaisaran? Dengan kata-kata samar Yao Tian, pertengkaran itu berakhir sepenuhnya. Ya, semua prasyarat yang mereka katakan didasarkan pada kesempurnaan alam surgawi. Namun, alam kaisar berbeda. Alam kaisar secara alami dapat melakukan semua ini. Pemurnian bahan obat Xiaoyan berlangsung selama 3 hari. Setelah 3 hari, lautan bahan obat di atas tripod api akhirnya dikonsumsi olehnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak mencium seluruh puluhan ribu cairan obat menjadi satu, Hun Suzi, yang berada di sisi utara, juga selesai memurnikan bahan obat. Dia mencubit sidik jarinya dan berteriak, kekuatan langit dan bumi, dengarkan perintahku. Petik 2. Bas. Segera setelah Hun Suzi selesai berbicara, angin kencang tiba-tiba bertiup di gunung obat, dan energi dunia yang tak ada habisnya ditarik oleh kekuatan melahap yang kuat, dan kemudian dituangkan ke dalam kuali api hitam di depannya.
Mulailah mengekstraksi energi dunia sekarang, tidak bisakah kamu menunggu lagi? Xiao Yan melirik Hun Suzy dan berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan langit dan bumi, dengarkan. Tindakan Hun Suzy sepertinya telah memicu reaksi berantai. Penatua Wan Huo dan lelaki tua Shen Nong, yang hampir selesai memurnikan bahan obat, mulai dengan tidak sabar mengekstraksi energi langit dan bumi. Oh, apakah Wan Huo dan mereka bertiga juga berencana untuk menyempurnakan Suandan kelas 9? Benar. Karena Xiao Yan telah menjadi alkemis Suandan kelas 9, mereka hanya bisa mencobanya. Titik. Suara keras di udara tiba-tiba berkata. Apakah kepala klan pil obat belum menyadarinya? Meskipun gunung obat berjarak ribuan mil jauhnya, energi di dekat gunung obat hanya cukup untuk mendukung satu Suandan kelas 9. 2 pil sudah hampir tidak cukup. 3 pil pasti akan gagal. Tapi sekarang 4 pil dimurnikan pada saat yang sama, bahkan jika seluruh tumpukan obat dihemat, pil itu tidak akan mampu menawarkan 4 pil Suan kelas 9 pada saat yang sama. Petik 2. Yao Chen segera tersenyum setelahnya, mendengar ini. Ya, gunung obat tidak dapat memberikan begitu banyak energi. Sial, ladang obat keluarga kita tidak dapat dihancurkan. Seseorang, datang dan tutup sementara semua ladang obat di gunung obat. Ekspresi Yao dan segera berubah banyak tetua klan obat di antara penonton. Ya, pemimpin klan. Ada selusin tetua klan obat di antara penonton yang segera menerima perintah dan pergi. Setelah memberi perintah, Yao dan akhirnya merasa jauh lebih rileks. Melihat Xiao Yan yang belum mengambil tindakan apapun, dia bertanya-tanya, mengapa Xiao Yan tidak mengambil tindakan. Jika dia tidak mengambil tindakan, energinya sudah dekat. Yao San akan dihancurkan oleh Wan Huo San. Semua orang sudah selesai. Pemimpin klan, apakah kamu lupa bahwa jiwa Xiao Yan telah memasuki alam kekaisaran? Jiwa alam kekaisaran dapat mengekstraksi setidaknya setengah energi Zhongzhu untuk membuat ramuan, jadi Xiao Yan tidak perlu peduli dengan energi Yao Shan. Ada banyak sekali dunia pengobatan yang bisa dipilih. Kata Yao Chen sambil tersenyum. Sayangnya, akan membutuhkan waktu lama agar konsentrasi energi dunia pengobatan kita kembali ke tingkat normal karena upaya bersama dari Xiao Yan dan mereka berempat. Yao dan melihat ketiga pusaran energi di langit dan berkata sambil tersenyum pahit. Haha, pemimpin klan, yakinlah. Memurnikan Suandan kelas 9 tidak akan menghabiskan energi seluruh dunia pengobatan, paling banyak hanya akan menghabiskan setengah dari dunia pengobatan. Yao Chen Xiangruo menghibur pil obat. Pil obat. 3 tornado yang terbentuk dari akumulasi energi di ketinggian dengan penuh semangat mengekstraksi energi dalam radius ribuan mil dari gunung obat. Mata tornado dari terowongan yang terhubung ke tripod api menuangkan semua pil dalam tripod. Melihat penglihatan besar ini, para alkemis dari klan pengobatan di bawah sangat bersemangat. Sambil bersenang-senang, mereka juga penasaran mengapa Xiao Yan belum mengambil tindakan. Apakah dia ingin menyerang nanti? Mereka sudah sepenuhnya menyadari kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya. Mereka benar-benar tidak berani menebak secara acak kali ini. Ditampar wajahnya sangat menyakitkan, dan mereka ingin kehilangan muka. Tidak bersalah, mungkinkah siapapun yang pertama kali membentuk ramuan bisa memenangkan permainan? Sedangkan untuk energi di dekat gunung obat, kamu bisa menyerapnya saja, aku tidak peduli. Saat aku mengintegrasikan obatnya sepenuhnya, aku akan membiarkanmu semua usaha sia-sia. Xiao Yan hanya melihat sekilas tindakan mereka, lalu menutup matanya dan berkonsentrasi untuk mengintegrasikan puluhan ribu cairan obat ke dalam kuali. Wan Huo dan 3 orang lainnya di atas langit memamerkan keterampilan mereka, berebut lebih banyak energi, sementara orang keempat dalam kompetisi, Xiao Yan, menjadi penonton yang dingin. Untuk sesaat, pemandangan itu terlihat tidak normal. Para tamu yang menyaksikan pertempuran di bawah diam-diam menebak. Sebagai satu-satunya di antara 4 master alkimia yang hadir yang jiwanya telah memasuki alam kekaisaran, di manakah langkah besar Xiao Yan? Kapan? Wow, untuk sementara, satu-satunya suara yang tersisa di lapangan hanyalah suara energi yang diekstraksi. 7 hari kemudian, 3 tornado kuat yang berdiri di atas kepala semua orang semuanya menghilang tanpa mengetahui kapan, dan kekayaan energi di atas Yao Shan juga menjadi sangat tipis. Semua energi langit dan bumi dalam radius ribuan mil dari Medicine Mountain telah dikuras habis oleh 3 ahli pemurnian obat tingkat 9. Saya baru saja mengatakan bahwa energi di dekat gunung obat tidak cukup, kan?
Senong tua melihat obat setengah jadi di dalam kuali dan tersenyum pahit. Jika orang itu Hun Suzy tidak ingin menyempurnakan Suandan kelas 9, kita berdua tidak akan melakukan hal yang tidak pasti seperti itu. Penatua Agung Wan Huo juga mengerutkan kening sambil berpikir. Apakah Anda akan keluar dari persaingan dengan produk setengah jadi? Dan mata Hun Suzy, pelaku yang disebutkan oleh Wan Huo, juga sedikit berkedip. Saatnya menggunakannya. Tepat ketika ketiga orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, terdengar ledakan keras, langit bergetar hebat, dan raksasa setinggi 10 kaki melompat keluar dari platform batu. Itulah arah Xiao Yan. Wan Huo dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke arah itu. Raksasa setinggi 10.000 kaki yang berdiri di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba duduk, mengatupkan kedua tangannya, dan berbisik, kumpulkan. Boom! Jauh di atas cakrawala, energi antara langit dan bumi tersapu secara gila-gilaan oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Ditarik oleh kekuatan yang besar, akhirnya mengembun menjadi badai energi yang setidaknya 10 kali lebih besar dari badai sebelumnya. Kekuatan tarikan yang sangat besar itu langsung menyebar ke seluruh gunung obat yang membentang ribuan mil dan menyebar lebih jauh. Segera, seluruh dunia pengobatan jatuh ke tangan-tangan besar yang tak terlihat ini. Sebagai jiwa kaisar realem yang dapat mencakup sebagian besar Zhongzhou atau bahkan seluruh Zhongzhou, wilayah dunia kedokteran paling banyak sebanding dengan Zhongzhou, dan mudah untuk mencakup seluruh dunia kedokteran. Wow, salah satu ujung badai energi terhubung ke kuali api berwarna putih susu, dan ujung lainnya dengan panik mengekstraksi energi langit dan bumi yang sangat kaya di dunia pengobatan, dan akhirnya menuangkannya ke dalam kuali api berwarna putih susu. Penglihatan langit dan bumi yang besar dan tak tertandingi ini langsung menarik perhatian seluruh gunung obat, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Apakah ini jiwa legendaris dari alam kaisar? Alam yang belum pernah dicapai oleh siapapun di klan kita selama ribuan tahun. Beberapa tetua kuat dari klan pengobatan sedang melihat pria yang membentang sebagian besar langit dengan ekspresi demam raksasa 10.000 kaki, dan sosok kurus di bawah raksasa 10.000 kaki. Bagus. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.